Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada seluruh Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pengurus Yayasan Al-Maghfirah, dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, memperingati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi perkumpulan yang membawa manfaat, membawa maslahat, dan diberikan selamat dunia hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teriring ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para bapak dan ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, memperingati Maulidir Rasul sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab yang berjudul Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, tujuan yang baik pada peringatan Maulid. Di situ beliau mengutip firman Allah yang sudah populer kita ketahui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian fi rasulillahi, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Tapi Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik tersebut
bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, yakni ridho Allah, wal yaumal akhir, dan kebahagiaan pada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang berzikir banyak kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa meneladani Rasulullah tanpa kita mengetahui siapakah Rasulullah? Ngapunten, sebenarnya saya sudah memiliki azam datang ke sini akan membawa buku saya yang berjudul Mukjizat Nabi Muhammad. Akan saya jadikan door prize. Tapi tadi ketinggalan, saya mohon maaf. Akhirnya nggak jadi dapat door prize ya. Tapi insya Allah nanti lain waktu. Kenapa? Apakah ada hubungannya antara Maulidin Nabi dengan mukjizat Nabi? Karena kalau kita membaca mukjizat Nabi itu, rasa cinta kita itu akan otomatis tumbuh, mekar, subur di dalam hati kita dengan sendirinya. Di dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaq. Muhammad, seandainya tidak ada kamu, laulaka, seandainya tidak ada kamu, ma khalaqtul aflaq, maka aku tidak akan menciptakan alam ini. Coba bayangkan, kalau Rasulullah tidak diciptakan, maka alam ini tidak ada. Ketika alam ini tidak ada, apakah kita akan ada? Tidak akan mungkin. Maka kita wajib bersyukur atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya orang melahirkan rasa syukur itu macam-macam. Rasa terima kasih itu akan terapresiasi dengan berbagai macam cara. Yang penting betul-betul memang membuktikan sebagai rasa terima kasih. Nuwun sewu, kula badhe ngekeki contoh yang paling gampang berkaitan dengan syukur. Kadang-kadang orang menganggap syukur itu kan hanya ucapan terima kasih. Yang penting sudah mengucapkan terima kasih, itu sudah dianggap syukur. Contohnya misalkan ibu-ibu membelikan bapaknya sarung, misalkan bapaknya terima kasihnya sampai 1000 kali, tapi ternyata sarung ini nggak pernah dipakai, malah dipotong jadi 3, yang satu diletakkan di jendela jadi kelambu, gitu. Yang satu diletakkan di dekat kompor dijadikan lap, yang sepertiga lagi itu digunakan sebagai alat pel disapu. Kira-kira ibunya yang membelikan sarung tadi itu marem apa senep? Padahal sudah terima kasih 1000 kali. Ini sebuah gambaran para bapak dan para ibu. Kita setiap hari mengucapkan alhamdulillah, 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 tapi representasi dari alhamdulillah itu tidak ada. Maka itu kalimat alhamdulillah itu bagaikan ucapan terima kasih ribuan kali, tapi kita tidak melakukan secara konkret dari rasa terima kasih itu. Saya membuka di dalam
kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Di situ ada kalimat yang sangat jelas memberikan pemahaman kepada kita syukur itu yang benar bagaimana. Hakikatus syukri fi'lul mu'ta alaihi ala iradatil mu'ti. Syukur yang benar-benar syukur itu adalah ketika orang yang menerima pemberian melakukan sesuai dengan keinginan si pemberi. Itu yang disebut dengan syukur. Saya contohkan lagi, misalkan panjenengan Bapak ngirim sarung ke tetangganya. Kebetulan waktu dikasih sarung tetangganya pas nggak ada di rumah. Akhirnya kita titipkan anaknya. Karena kita titipkan anaknya, orangnya belum ketemu sama kita, jadi belum pernah mengucapkan terima kasih karena belum ketemu. Tapi kita tahu bahwa sarung itu dipakai terus sholat oleh orang tersebut. Kira-kira seneng apa tidak? Seneng. Maka inilah yang disebut dengan hakikat syukur. Meskipun tidak mengucapkan terima kasih, tapi secara konkret melakukan sesuai dengan keinginan si pemberi. Nggak malah sebaliknya, dikei sajadah kongkon gawe sholat malah diketok dadi telu. Sitok dekek ngarep lawang jeding, sitok dekek ngarep lawang kamar, sitok dekek ngarep lawang bali didadekno keset. Jari ini sing ngekei titenono. Meskipun nanti saya punya 1000 sajadah, nggak akan saya kasih lagi. Betul apa benar? Ya. Ini loh sebenarnya konsep la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau mau bersyukur pasti ditambah. Ketika kita memberi seseorang, ya contohnya tadi itu dikasih sajadah, setiap hari digunakan sholat sampai gambar Ka'bahnya itu hilang. Kenapa? Krono saking seringnya digawe sholat ngecap batu. Lepas biasanya kan pas panggonane batu kan panggonane Ka'bah. Nah itu Ka'bahnya sampai brodol mergo saking gelenge digawe sholat. Apa kata orang yang memberi? Lah iya, orang ini loh nggak pernah saya beri. Sekali saya beri ternyata menyenangkan hati saya. Nanti kalau saya punya rezeki akan saya berikan lagi, bahkan yang lebih bagus. Betul apa benar? La in syakartum la azidan. Dikasih sarung nggak pernah dipakai sholat, malah dipotong jadi 3 tadi tuh. Mangkal ning jero ati, wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Nah sekarang bukti rasa syukur kita dengan kelahiran Rasulullah apa? Makanya dipertegas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan Rasulullah itu yang harus kita jadikan contoh, yang harus kita tiru. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan kita meniru Rasulullah itu tidak harus 100% sama persis. Kenapa? Karena kalau 100% sama persis seperti yang dilakukan Rasulullah, kita nggak akan mampu. Nggak akan mampu. 1% saja kita bisa meniru Rasulullah, maka itu sudah tergolong meniru Rasulullah. Contoh, dalam buku mukjizat saya sebutkan ada kisah Rasulullah yang sering diludahi oleh orang kafir Quraisy. Ketika orang kafir Quraisy ini tidak ada, waktu Rasulullah berangkat ke masjid, tidak ada yang meludahi. Ditanya, kemana ini orang yang biasa meludahi saya? Sakit wahai Rasulullah. Langsung Rasulullah pulang, minta kepada istrinya apapun yang ada di rumahnya untuk dibungkus
yang ada kurma sekeranjang dibawa oleh Rasulullah untuk nyambangi orang yang meludahi Rasulullah. Kalau kita suruh niru seperti itu, mungkin jawabannya kok cek nyimute. Wong dhek bendino nglarani aku kok aku kongkon nabi karo dhek. Sorry lah yau. Lah, itu mungkin yang kita ucapkan. Kalau 100% kita suruh niru Rasulullah, sulit. Cukup 1% saja kita bisa tersenyum di hadapan orang yang biasa menyakiti kita. Kita masih tetap bisa menyapa kepada orang yang biasa menyakiti kita, maka itu sudah tergolong meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah bawa gula 1 keranjang. Jadi uswatun hasanahnya Rasulullah nggak perlu konkret 100%, nggak perlu. Ada cerita lagi. Saat Rasulullah di Madinah itu ada seorang pengemis miskin, ya sejak dulu namanya pengemis itu pasti miskin ya kan, buta. Pengemis ini setiap hari berada di pinggir jalan. Setiap pagi pula dia ketika berada di pinggir jalan itu selalu berkata-kata yang isi kata-katanya itu menghujat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki, mencemooh Rasulullah bahwa Muhammad adalah orang gila, Muhammad tukang sihir, janganlah kau percaya omongannya, jangan kau dengarkan omongannya jika kamu tidak ingin terperdaya oleh omongannya. Setiap hari itu yang diucapkan. Suatu ketika ada seorang lelaki yang mendatangi pengemis itu. Ditanya oleh lelaki itu, maaf Pak, Bapak sudah makan apa belum? Belum. Ini Pak, saya suapi. Disuapin sampai kenyang. Kalau sudah kenyang dia menolak, gak mau makan, si lelaki ini berhenti menyuapi. Kemudian dia undur diri pamit. Alhamdulillah karena Bapak sudah kenyang, saya mau pamit dulu. Oh iya. Habis itu mencaci maki lagi dengan suara yang lebih lantang. Karena biasanya orang yang kenyang itu suaranya lebih lantang daripada ketika lapar. Besok lagi begitu. Setiap hari lelaki itu datang untuk menyuapi pengemis buta yang selalu menghujat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peristiwa itu telah berjalan lama, kemudian tiba-tiba si lelaki yang biasa menyuapi ini nggak datang. Pengemis tua ini bertanya di dalam hati, kemana orang yang biasa nyuapin saya? Setiap hari saya berada di sini tanpa harus memikirkan makan, karena ada orang yang membawa makanan dan kemudian menyuapi saya sampai kenyang. Sekarang dia sudah tidak datang lagi. Kemana saya harus mencari makan? 3 hari kemudian setelah tidak datangnya lelaki itu, datang seorang lelaki yang menyuapi dia. Setelah beberapa kali suap, dipegang tangannya yang nyuapin ini oleh si pengemis buta itu. Ditanya, siapakah kamu? Orang yang nyuapin ini menjawab, saya adalah orang yang terbiasa nyuapin panjenengan. Bukan, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Karena setiap dia datang kepadaku untuk menyuapiku, saya tidak pernah repot. Mohon maaf, mungkin jenengan pikir, kok bisa ya orang disuapin membedakan orang yang nyuapin? Karena nyuapin itu dengan kasih sayang dan dengan hanya sekedar tugas itu berbeda. Ibu-ibu kalau nyuapin anaknya pasti dengan kasih sayang. Kalau anaknya nggak mau makan,
Ya nanti sambil main-main ditut nih keliling, misalkan satu suap nggak habis, cuma setengah suap nggak apa-apa, nanti yang setengah suap dimasukkan lagi, diambilkan lagi. Beda dengan yang nyuapin pembantu, itu beda. Pembantu itu kalau ditugasi nyuapin, ya pokoknya yang penting habis. Kadang makanan belum habis dijejel-jejel, no ayo nang mari ndang wis ndang lakoni tugas liyane. Beda dengan ibu yang nyuapin pasti penuh rasa kasih. Saya yang disuapin pasti bisa membedakan. Saya adalah orang yang nyuapin Anda setiap hari, bukan. Saya nggak pernah kerepotan disuapi oleh orang yang sebelumnya. Kamu pasti bukan orang yang biasa nyuapin saya. Akhirnya orang yang nyuapin ini mengatakan, mohon maaf, memang saya bukanlah orang yang biasa menyuapi panjenengan. Kemana orang yang biasa nyuapin saya itu? Ketahuilah bahwa orang yang nyuapin sampean itu sekarang telah wafat, dan saya bertugas untuk menggantikan beliau. Siapa orang yang menyuapin saya itu? Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban orang yang nyuapin ini, tersungkur si pengemis buta tersebut, merasa bersalah bahwa selama ini energi yang ia gunakan untuk menghina, mencaci maki Nabi Muhammad, ternyata yang nyuapin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita tanyakan pada diri kita, mungkinkah kita bisa melakukan hal itu? Nek jari wong Surabaya preketek. Kalau kita mengaku bisa melakukan itu, preketek. Cukup dengan kita berbuat baik kepada orang tersebut, itu sudah luar biasa. Ribuan mukjizat yang saya catat dari Rasulullah, berbagai macam kitab, berbagai macam hadis, berbagai macam ayat yang saya kumpulkan, bisa disimpulkan bahwa ternyata mayoritas mukjizat Nabi itu adalah akhlakul karimah. Dua kisah yang saya ceritakan tadi tentang orang yang meludahi dan si pengemis buta, itu adalah merupakan contoh mukjizat Nabi yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Makanya tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu sudah mendeklarasikan diri, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau ada umat Islam kok tidak berakhlak, nah ini tanda tanya besar. Kita nggak perlu kok muluk-muluk dalam mencontoh Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Akhlakul karimahnya saat ini, akhlakul karimah sudah mulai tergerus. Rasa empati, rasa teposliro, dari wong Jawa itu teposliro itu sudah mulai hilang. Kalau nggak percaya sama buktikan di jalan, ketika ada orang yang mau nyebrang, itu kira-kira kita nambah gas apa ngurangin gas? Ya kan? Akhlakul karimah saat ini sudah mulai luntur. Ini sebenarnya yang perlu dibangun dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya memiliki santri mulai dari
tingkatan anak-anak, kemudian remaja, mahasiswa, bahkan orang-orang dewasa. Sering saya sampaikan, akhlakul karimah itu adalah merupakan hal yang utama. Al-adab fauqal ilmi, etika itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Percuma orang punya banyak ilmu tapi tidak punya akhlak. Lalu saya contohkan hal yang sederhana. Coba sekarang amati dari hal yang sederhana saja tentang cium tangan. Sama lihat sekarang banyak anak yang cium tangan itu ning bathuk, ngono gak ngono ning pipi. Nah, ini namanya tangan cium apa cium tangan? Nah, kalau tangan cium wajar lah, tangan kayak pipi ya, karena pipi itu juga tempatnya untuk mencium kan, gitu kan, tangannya yang mencium. Terus banyak yang nggak peduli. Padahal yang namanya cium tangan itu bagaimana? Namanya cium tangan, mencium itu yang digunakan itu ya pasti hidung. Ada orang mencium bau bangkai, maksud yang ditutupi pipinya. Wah, saya mencium bau bangkai. Ya enggak, namanya mencium yang digunakan hidung. Nek sing digawe bathuk iki jenenge duduk cium tangan tapi nyeruduk tangan. Lek wong Surabaya karane nyeruduk tangan. Masa diajarkan nyeruduk tangan? Nah, ini hal yang sepele, tapi kalau tidak kita ajarkan kepada putra-putri kita, akhirnya itu akan luntur. Kok lama-kelamaan pindah, orang sini batuk, orang sini pipi, orang sini gulu, salamannya lah malah pindah-pindah kali ya. Ini hal yang paling sederhana. Jadi nggak perlu kita itu sebenarnya muluk-muluk, karena orang Jawa itu sudah terkenal dengan etikanya, dengan tata keramanya, dengan akhlaknya. Itu sebenarnya kalau mampu kita lakukan dengan baik sudah luar biasa. Imam Ghazali itu pernah ditanya, ma hakikatul Islam, hakikatnya Islam itu bagaimana? Mungkin kalau kita yang jawab 3 hari 3 malam belum selesai itu jawabnya, karena yang ditanyakan adalah hakikat Islam. Imam Ghazali mampu menyederhanakannya dengan kalimat yang sangat singkat. Hakikatnya Islam itu adalah ketika kamu bisa baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, dan baik kepada lingkungan sekitarnya. Itulah yang disebut dengan Islam. Ternyata kalimat yang singkat itu mampu menjawab seluruh penjelasan yang ada dalam ajaran agama kita. Ono wong karo Gusti Allah apik, mendino ning masjid gak tau metu teko masjid, ning masjid aja. Kalau itikaf itu masya Allah, penguasa masjid pokoknya. Tapi dia punya hutang kepada orang lain gak mau bayar. Kira-kira masuk surga apa neraka? Seahli-ahlinya dia ibadah, setekun-tekunnya dia melakukan amaliyah-amaliyah yang saleh, tapi kalau dia jelek kepada orang lain, belum bisa menjamin dia masuk surga. Karo Gusti Allah api, tapi karo menungso gak api, engko dhisik. Karo menungso api, tapi karo Gusti Allah gak api, gak iso. Makanya konsepnya Imam Ghazali, Islam itu ya pokoknya yang penting api karo Gusti Allah, api karo menungso, api karo alam sekitarnya. Itulah hakikatnya Islam. Kalimat yang sangat sederhana tapi luar biasa. Niki mohon maaf, jenengan mantuk-mantuk niki mantuk-mantuk paham apa ngantuk nih? Kalau khawatir mantuk-mantuk ngantuk. Sebab begini, di dalam Kitabul Hayawan, saya itu
dalam membaca kitab itu kitab apa saja saya baca, termasuk Kitabul Hayawan, itu kitab menerangkan tentang hewan. Ternyata apa? Di situ banyak sekali kita dapatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Kebetulan yang saya baca itu tentang lalat, laler, semerki laler ya, laler sama itu laler. Misalkan laler jika sampean sama tuturiler laler, ketahuilah laler bahwa bunga itu lebih baik daripada bangkai. Laler mantu-mantu. Bunga itu lebih bersih daripada bangkai. Mantu-mantu. Tapi bar mantu-mantu, batangnya teko. Lalernya milih kembang apa batang? Batang. Oh jenenge laler. Repot lah jadi laler. Lah khawatir saya begitu, waktu kita ngaji mantu-mantu koyo paham-paham ketemu batang, balik mana nih batang? Yo pangga gak nglakoni barang api. Sing medit yo pangga medit. Yang gak mau jamaah di masjid yo tetep gak mau jamaah di masjid. Yang jahat sama tetangganya yo tetep jahat sama tetangganya. Yang gak mau bayar hutang yo tetep gak mau bayar. Nah itu jenenge laler. Ngaji nerangno Kanjeng Nabi koyo paham-paham mantu duwe utang pangkat kadang bayar. Jadilah seperti tawon. An-Nahl menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. An-Nahl, tawon, lebah. Kenapa? Karena lebah itu tahu kumpulannya yang baik-baik, tempat yang didatangi juga tempat yang baik-baik. Akhirnya segala apapun yang dikeluarkan juga hal yang baik. Bahkan ilere tawon niku iso gawe obati sembarang penyakit. Nah ini kan sebenarnya kan juga bisa kita jadikan filosofi kita. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, senang kumpulnya dengan orang-orang yang baik, yang kita datangi tempat-tempat yang baik. Lah nanti malam kalau tidur keluar iler, ya, ambil ilernya. Siapa tahu bisa obat untuk segala. Dicontohkan oleh Allah sebagai hewan yang rakus, namanya tikus. Masya Allah, wah tikus itu hewan yang rakus banget. Apa yang ono digrogoti, kardus dibrakoti, kayu dibrakoti. Tikus itu karakter makhluk Gusti Allah yang paling geragas. Tapi ternyata kalau ada manusia yang niru kelakuannya tikus, lebih geragas daripada tikus. Sak geragas-geragasi tikus, gak ono ceritane paving dibrakoti tikus, nggak ada. Tapi lek menungso sing niru kelakuane tikus, paving pirang kontainer dibrakoti entek. Betul apa bener? Di dalam Kitabul Hayawan juga diterangkan tentang semut. An-Naml itu juga menjadi nama salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Semut. Kenapa jadi nama di dalam Al-Quran? Karena memang ini makhluk yang luar biasa. Persatuannya, kekompakannya, kebersamaannya, luar biasa. Semut. Ketemu temannya berapapun salaman, ketemu salaman, dia nggak mikir nanti nyampe atas jam berapa ya. Orang kok terus nyelonong, wis ben cepet melakukan gak usah salaman. Sama lihat semut itu kalau ketemu temannya mager, cuman kan tangannya gak ketok, jadi gak harus sama salaman. Dia berhenti ketemu temannya, minimal umpama gak salaman menyapa. Jangan seperti kita ketemu temannya pura-pura nggak lihat. Ada nggak di sini? Banyak. Hadir nggak? Kudung apa bu? Nah, enggak, kalau ada nanti saya minta contoh satu aja sini. Mosok kalah karo semut.
bagi rizki. Itu pun juga saya melihat kebersamaan semut luar biasa. Semut itu satu saja tahu ada minuman, buh minumannya jahe, buh minumannya kopi atau teh, masuk satu, itu dia langsung keluar lagi ngomongi temen-temennya sak takmir Masjid Al-Maghfirah. Pengumuman iki ono wedang jahe tapi urung metu jarene, jare semute. Bu paham buka karo panitiane ya Bu? Enggak, ini semut yang ngomong semut. Enggak, saya sudah hampir selesai. Percuma aku godok bayi harus langsung buyar misalnya. Contoh. Jadi semut masuk satu, dia langsung keluar ngabari teman-temannya. Makanya kalau sudah ada semut satu masuk, itu pasti tunggu sebentar saja, nggak sampai 5 menit. Semut sak kampung moro kabeh. Betul apa benar? Coba kalau manusia oleh rezeki lagi kangkangi dewi, gak entek sedino dientekno sampai santai-entek entek seminggu, gak entek seminggu diterusno saulan sampai 3 wulan tek baru ngomong ning kancane, aku winginan nemu rezeki wake. Temen saiki ndi? Entah. Dadi lek cerita koncone ngenteni wis ternyata awake dhewe kalah karo semut. Jadi pri kemanusiaan kalah dengan pri kesemutan. Kesemutan lah malah gringgingan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bisa merubah kita menjadi orang yang lebih baik lagi, dan dengan momentum Maulid Nabi ini mudah-mudahan kita benar-benar tergolong sebagai umat Rasulullah yang berhak untuk mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di akhir usia kita dijadikan oleh Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.